Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah linguistik karena telah sudi membimbing saya hingga saat ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan TBNC. Saya di sini membuat video yang diberikan tugas oleh beliau untuk ujian akhir semester. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan aliran-aliran linguistik. Saya akan uraikan lebih rinci perkembangan linguistik berdasarkan sejarah dan beberapa aliran yang menyertainya. Menurut Ferdinand de Saussure, bahwa sejarah linguistik dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap grama. Nah, pada tahap ini dikerjakan oleh orang-orang Greka dan Prancis, dan tahap ini memberikan aturan bahasa, benar atau salah, normatif atau tidak. Dan yang kedua, tahap filologi. Pada tahap ini dikerjakan oleh orang-orang Alexandria seperti Friedrich dan August Wolff. Dan mereka ini lebih banyak membuat penafsiran terhadap teks sastra dan adat istiadat. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap perbandingan. Dan pada tahap ini para linguis membandingkan antara bahasa satu dengan bahasa lain. Contohnya, Franz Bopp yang membandingkan bahasa Sanskrit, Jerman, dan Latin. Perjalanan linguistik ini hingga dewasa sampai saat ini melalui 3 periode perkembangan. Yang pertama periode awal, terus periode perkembangan, dan periode pembaharuan. Baik, saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Periode awal. Pada periode ini, tumpuan analisis linguistik dicirikan oleh faktor logika. Pada periode awal ini terdiri dari beberapa masa, yaitu yang pertama masa India. Pada masa ini sekitar abad ke-19, cara belajar bahasanya secara lisan. Akan tetapi pada abad ke-5 sebelum Masehi, cara belajar bahasanya mulai berubah menggunakan bahasa tulis dengan abjad Brahmi. Pada saat itu India mempelajari bahasa bukan untuk ditujukan untuk mengetahui hakikat bahasa, bukan, melainkan untuk kepentingan agama dan hikmah yang ada di dalam kitab Veda. Yang kedua, masa Yunani. Pada masa Yunani ini, pandangan orang-orang Yunani kepada bahasa pada saat itu bertitik tolak dari filsafat. Contoh, yang saat itu bertitik tolak dari filsafat, misalnya Plato mempersoalkan hubungan antara lambang dan acuannya. Dalam percakapan Cratylus dan Cratylus, Socrates menyatakan bahwa lambang harus sesuai dengan acuan. Yang ketiga, masa Romawi. Pada masa Yunani ada pembagian kelas kata, namun saya tidak menjelaskannya. Dan kemudian pada masa Romawi, karangan Dionysius dan Trax menambahkan kelas kata yang baru, yaitu numeralia, kata bilangan. Dan yang keempat, pada masa pertengahan, pada masa ini pendidikan Latin sangat berperan. Yang kelima, masa Renaissance diartikan sebagai masa kehidupan kembali, maksudnya kembali mempelajari bahasa-bahasa kuno seperti bahasa Yunani, bahasa Romawi, dan pada masa ini terjadi sekitar abad ke-16 dan 17. Dan kita lanjut pada periode perkembangan linguistik. Pada periode perkembangan sejak abad ke-18, bahasa tidak lagi berorientasi pada logika dan filsafat, tetapi lebih kepada apa adanya. Berikut perkembangan linguistik pada periode perkembangan. Yang pertama, abad ke-18. Pada abad ke-18 ini dilakukan pengumpulan data secara besar-besaran oleh kaum misionaris. Salah satu sarjana yang bekerja adalah R.P.S. Pallas. Katarina II berhasil mengumpulkan kata-kata dari sebanyak 272 bahasa di Eropa, Asia, dan Amerika. Abad ke-18 biasa juga disebut dengan Age of Reason, yaitu sesuatu yang dilihat dengan akal dan rasio. Yang kedua, abad ke-19. Abad ke-19 ini dianggap sebagai abad mulainya linguistik, terutama mengenai linguistik historis komparatif. Ada beberapa tokoh yang terlibat pada abad ke-19 ini, yaitu saya akan sebutkan. Yang pertama, Ibi Condillac. Yang kedua, Johann Gottfried Herder. Yang ketiga, Friedrich von Schlegel dan Auguste Schlegel. Yang keempat, Wilhelm von Humboldt. Yang kelima, R.K. Rask. Yang keenam, Franz Bopp. Yang ketujuh, Jacques
Grimm, dan yang ke-8 A. Schleicher. Periode perkembangan yang ketiga, kaum 80 dan sesudahnya. Schmidt menentang pendapat Schleicher. Ia menyatakan bahwa perkembangan bahasa dapat ditentukan garis atau batas-batasnya yang disebut isogloss, yang selanjutnya makin meluas seperti riak ombak dan dikenal dengan teori ombak, wave theory. Schmidt memandang bahwa bahasa Indo-Jerman sebagai kesatuan yang tak terputuskan seperti rantai besi dari rangkaian gelang. Baik, selanjutnya periode perkembangan linguistik yang ketiga ini, periode pembaharuan. Untuk lebih lanjut ada penjelasannya di buku linguistik halaman 22 dan 23. Baik, selebihnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.